Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-12-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, episode ke-12 ataupun episode terakhir pada adaptasi musim pertamanya dari Rossi Dere itu sendiri akan langsung menyelesaikan semua yang ada pada sisa chapter di volume ketiganya pada adaptasi light novelnya, dimana duel Yuki dan Alia akan terjadi. So, pada awal episode ke-12 nanti kita akan dilihatin dulu nih mengenai kesibukan dari anggota OSIS untuk persiapan pidato akhir semester nantinya. Sedangkan untuk Alia sendiri dan juga Masachika, mereka sedang melakukan latihan di gedung yang sepi. Latihan apa? Ya tentu aja latihan untuk pidato di akhir semester nantinya. Dimana Alia yang mencoba untuk berbicara di atas panggung, sedangkan Masachika akan berperan sebagai penonton di latihan kali ini. Nah, sebenarnya tidak ada gangguan dalam cara si Alia ini tuh berpidato ya. Namun saat Masachika mendekati Alia di atas panggung, Alia berkata kalau ia masih merasa cemas. Meskipun Masachika sempat mengingatkan Alia kalau ia akan baik-baik saja, seperti debat dengan Sayaka tempo hari. Namun karena tidak ingin menipu si Alia, Masachika pun akhirnya berkata jujur kalau kemampuan Alia saat ini masih belum cukup besar untuk diperhatikan oleh orang lain. Dimana pada saat melawan Yuki besok akan ada lebih banyak orang-orang yang akan datang untuk melihat Alia. Dan Masachika juga berkata kalau berbicara dengan banyak audiens itu adalah sesuatu yang sangat sulit banget. Nah, di sini Alia meminta saran ya kepada Masachika untuk mengajarinya cara berbicara di depan orang banyak. Tapi ya Masachika pun menjawab kalau dia itu ya tidak tahu gitu kan caranya gimana. Hal itu bukanlah mengenai teknik berbicara, melainkan lebih ke kebiasaan ataupun pengalaman dalam berbicara di depan orang banyak dan terus berulang-ulang seiring berjalannya waktu, dimana jika Alia sering berbicara dengan orang banyak, maka pidato bukanlah hal yang sulit. Dan untuk sekarang, Masachika meminta Alia untuk bersikap tenang dan berbicara terbuka dengan menghadap ke depan. Dan untuk berjaga-jaga, Masachika memberikan salah satu triknya jika Alia merasa gugup saat di tengah-tengah pidato nantinya. Nah, saat sedang asik-asik latihan gitu kan, Yuki tiba-tiba saja datang sambil berkata, "Ara, apakah kalian sedang latihan untuk pertunjukan besok hari?" Di mana Yuki berbicara dengan nada intimidasinya. Bahkan Yuki juga mengatakan kalau Masachika tidak boleh tertipu dengan wajah anggunnya si Alia saja. Dan itu membuat Masachika sedikit merasa jengkel kepada si Yuki. Nah, sebenarnya di sini Alia mencoba untuk menjawab tantangan dari Yuki ya dengan berkata kalau dia akan memperoleh dukungan terbanyak setelah pidato akhir semester nantinya. Dan Yuki yang terkejut dengan pernyataan Alia tersebut lantas menjawab kalau ia sangat menyukai sikap Alia yang lugas tersebut. Ya, di sini Yuki juga sedikit menjelaskan mengenai kakaknya ya, di mana kakaknya itu tidaklah meninggal dunia seperti apa yang Alia bayangkan dan hanya keluar dari rumah dan berhenti berhubungan dengan keluarganya. Ya, meskipun sudah dikasih kode nih sama si Yuki, namun masih saja Alia tuh tidak peka gitu kan, padahal di sana Masachika sudah senyum-senyum sendiri di sampingnya. Ya, di sini Masachika juga mengingatkan kembali Yuki dan Ayano mengenai cara mereka menjebak Alia saat Masachika ini tuh sedang sakit. Dan itu membuat bulu kuduk Yuki dan juga Ayano tuh berdiri saat melihat senyum seramnya si Masachika. Ya, di sini semuanya tuh baik-baik saja ya. Yuki dan Masachika itu nggak marahan, sedangkan Yuki dan Alia itu ya seperti biasa, cuman ingin menjahili Alia saja saat Masachika tidak ada. So, singkat cerita, pada keesokan harinya, semua anggota OSIS kembali berkumpul untuk menentukan urutan mereka berpidato. Dimana pada bagian akhir, Toya ingin menentukan siapa yang akan lebih dulu nih berpidato di bagian akhir, Alia atau Yuki. Ya, awalnya Yuki berniat memilih tampil di akhir sebagai bentuk penutupan yang sempurna dengan banyak tepuk tangan, yang membuat mental Alia hancur nantinya. Namun ketika Masachika terus-terusan menatap Yuki, Yuki akhirnya memilih tampil di bagian pertama saja. Di mana Yuki berniat untuk mendapatkan tepuk tangan lebih banyak dari awal dan membuat mental Alia hancur saat pidatonya telah selesai. Dan ya, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba ya, di mana pada acara akhir semester pun berjalan dengan sangat lancar. Sampai pada bagian pidato akhir di mana Yuki akan maju dan menjelaskan mengenai rencananya serta visi misinya jika menjadi ketua OSIS di tahun depan. Ya, sambil menceritakan kembali mengenai pengalamannya di masa lalu seperti menjadi ketua OSIS di masa-masa SMP dan masih berada di OSIS pada saat masa SMA-nya, Yuki berjanji akan merealisasikan semua permintaan para siswa melalui kotak saran di sekolah. Ya, janji manis Yuki membuat para siswa tertarik ya untuk memilih Yuki. Dimana mendengar hal tersebut, Masachika berpendapat kalau Yuki hanya menjual janji-janjinya saja. Seperti para pejabat Konoha tentunya. Bukan, maksudnya itu adalah menjual impian yang sangat sulit untuk dilaksanakan oleh pihak sekolah ataupun OSIS sekalipun gitu.
Ya, ada banyak pertimbangan untuk merealisasikan semua yang dijanjikan sama si Yuki, seperti mempertimbangkan kalender akademik jika Yuki ingin merubah ataupun menambah kegiatan sekolah, bahkan sampai ke anggaran keuangan yang diperlukan. Namun ya, karena yang Yuki jual adalah tiket menuju surga nih bagi para siswa gitu kan, khususnya mereka-mereka yang menginginkan perubahan. Yuki pun akhirnya mendapatkan banyak tepuk tangan dan juga dukungan. Nah, tak hanya itu aja, Yuki menambah serangan telak kepada Alia dengan memanfaatkan si Ayano, di mana Ayano yang biasanya tuh terlihat suram dan juga pendiam, kini tampil dengan dandanan yang lebih modis, dengan jidat memikat yang ia miliki. Ya, Yuki berencana mendapatkan suara dari anak laki-laki dari penampilan cantik Ayano yang sudah dipoles lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan tak hanya itu aja, Ayano juga cukup terkenal ya di kalangan para anak-anak perempuan yang sering dia bantu, membuat Ayano menjadi senjata utama dari Yuki untuk pidato kali ini. Sedangkan di sisi Alia sendiri, di sini ada Masha ya yang mencoba untuk menenangkan si Alia. Dimana setelah Yuki dan Ayano selesai dengan pidatonya, Alia pun akhirnya maju ke atas pentas untuk berpidato. Dimana sebelum maju gitu kan, Masachika mengatakan kepada Alia kalau Alia hanya perlu memperkenalkan dirinya saja. Karena sejak awal mengalahkan Yuki itu emang sangat mustahil, apalagi dengan perubahan Ayano yang sangat tidak terduga pada pidato kali ini, membuat Yuki seperti sudah mengunci kemenangannya sejak awal. Tapi ya, Alia tidak mau menyerah, di mana Alia mencoba untuk menggunakan trik yang Masachika berikan sebelumnya, yaitu memecah belah euforia audiens dengan lelucon bahasa Rusianya. Ya, di sini Alia mencoba untuk berkata menggunakan bahasa Rusia yang membuat para audiens itu jadi kayak bingung lah gitu kan. Ya, para audiens yang masih semangat-semangatnya dengan Ayano kini malah terdiam dan tak paham ya dengan kalimat yang Alia ucapkan. Dimana setelah beberapa detik Alia meminta maaf dan berbicara menggunakan bahasa Jepangnya kembali. Dimana dengan hal tersebut para audiens kini mulai menyoroti Alia dan keadaan menjadi normal seperti semula. Kesan Ayano dan Yuki pun mulai memudar dari pikiran para audiens, yang membuat Masachika berpikir kalau posisi saat ini itu menjadi seimbang. Ya, di sini visi misinya si Alia itu masih belum jelas ya diungkapkan sama si Alia itu sendiri. Dimana Alia hanya ingin mengatakan mengenai dirinya dan juga prestasinya saja. Dimana saat Alia mulai merasa gugup, Masachika berbisik, lihatlah ke depan dalam bahasa Rusia tentunya, yang membuat Alia yang mendengarnya mulai menguatkan kembali mentalnya dan menutup pidatonya dengan lancar meskipun tak semeriah pidato Yuki dan juga Ayano. So, karena Alia sudah membuat keadaan menjadi seimbang, kini giliran Masachika yang membuka jalur kemenangan dengan melakukan stand up komedi di atas panggung. Ya, bukannya berpidato dia malah ngelawak gitu kan. Ya, awalnya Masachika cuma bercanda sampai pada akhirnya Masachika mengeluarkan kartu as rencananya. Dengan mengatakan kalau Alia terpilih menjadi ketua OSIS nantinya, maka Nonoa dan juga Sayaka akan ikut bergabung ke dalam OSIS. Yang membuat semua pendukung dan juga teman dekatnya si Sayaka, apalagi khususnya Nonoa yang sangat populer banget, mulai memberikan dukungan mereka kepada pasangan Masachika dan juga si Alia. Ya, Masachika dan Alia akan menciptakan anggota OSIS yang terdiri dari para kandidat-kandidat ketua OSIS sebelumnya, yang karirnya itu digagalkan oleh Yuki di masa lalu. Bahkan semua orang yang dulunya sempat gagal di OSIS akan Masachika rekrut untuk memperkuat OSIS ke depannya dan menjawab pertanyaan dari kurangnya staf di anggota OSIS pada saat ini. Ya, sambil menutup pidatonya, Masachika dan Alia, Nonoa bahkan Sayaka menundukkan kepala mereka ke arah audiens. Dan tentu saja, strategi Masachika seperti ini hanya bisa membuat Yuki berkata, kita kalah telak karena Oni-chan sudah mulai serius. Ya, episode ke-12 kali ini sendiri kemungkinan besar akan ditutup dengan pembicaraan Alia dan juga Masachika saat pulang sekolah, di mana Alia berkata, ayo kita lihat ke depan. Dimana semua hal itu harusnya bisa kita lihat kembali ya pada episode ke-12 yang bakal kembali tayang nanti pada tanggal 18 September 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Vistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.